Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ketua, boleh disiapkan dulu, Ketua. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, Bapak absen dulu ya. Nanti jawab hadir, sekalian angkat tangannya ya. Ya. Aditya Tegar. Hadir, Pak. Alika. Audrey. Hadir, Pak. Catherine. Dea. Hotbona. Hadir, Pak. Jose. Hadir, Pak. Kaira Anindya. Lavita. Hadir, Pak. Arga. Michelle. Arya. Sakit Arya. Oke. Zio. Muhammad Rashid. Natasha. Rafka. Raisa. Satria. Seren. Siva. Sylvia. Sisra. Welvika. Winda. Oke, terakhir Zahran Zaki. Oke, berarti yang sakit cuman Arya. Oke, kita doakan Arya biar semoga cepat sembuh. Amin. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri di tempat duduknya masing-masing. Ini dipimpin oleh ketua kelas ya. Suaranya dikeluarkan, jangan diam aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk di tempat duduknya kembali. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat semua kita. Sebelum kita belajar, tolong ditengok di bawah mejanya. Kalau ada sampah diambil dan dibuang dulu. Ayo, Bapak tunggu. Itu Satria di bawah mejanya ada sampah Satria. Itu di depan kamu Satria.
Awas kabel ya. Awas kabel. Hati-hati masuknya. Pintu tolong Audrey tutup lagi. Nanti nggak jelasin fokusnya. Oke, udah bersih bawah mejanya? Sudah. Oke, materi hari ini yaitu aktivitas memenuhi kebutuhannya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian dari kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, peserta didik memahami jenis-jenis kebutuhan. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisa skala prioritas. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar manusia sebagai makhluk ekonomi. Ada yang bisa jelaskan ulang? Kenapa kita dikatakan makhluk ekonomi? Oke, Raisa. Sebentar Raisa, pakai mic-nya dulu. Oke, dipegang aja mic-nya, biar jelas. Karena makhluk ekonomi selalu melakukan tindakan-tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, aplaus dulu untuk Raisa. Kita dikatakan makhluk ekonomi karena kita selalu melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Kenapa kita melakukan tindakan ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Motivasi kita belajar hari ini yaitu belajar kebutuhan agar pintar atur masa depan. Nah, Bapak ada pertanyaan untuk 2 orang nih. Barang apa yang terakhir kali kita minta dengan orang tua kita? Ada yang bisa jawab? Oke, Rashid. Mic-nya tolong dikasih ke Rashid. Oke, Rashid. Barang terakhir yang saya minta dengan orang tua saya yaitu sepeda, Pak. Sepeda. Yang diminta terakhir kali oleh Rashid dengan orang tuanya sepeda. Satu orang lagi. Oke, Zaki. Boleh Zaki. Kasih mic-nya pakai mic Zaki. Barang yang terakhir kali saya minta ke orang tua saya seragam sekolah, Pak. Seragam sekolah. Nah, dari 2 yang barang tadi itu, mana yang termasuk kebutuhan? Seragam sekolah. Kalau keinginan? Sepeda. Karena sepeda dia cuma dipakainya untuk pergi sekolah, main sama kawan. Oke. Berarti sedikit-sedikit sudah tahu tentang kebutuhan. Di sini Bapak ada video yang bisa menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelum kita nonton video, kita ice breaking dulu. Ice breaking biar kita lebih fokus untuk menonton video nantinya. Oke, boleh berdiri di tempat duduk masing-masing. Mejanya dibersihkan dulu dari barang-barang. Jangan ada barang-barang di mejanya. Dibersihkan dulu mejanya dari barang-barang. Nah, taruh 1 pena aja di mejanya. Taruh 1 pena aja mejanya. Dah. Ini ice breakingnya namanya 4S. Nanti kalau misalnya Bapak bilang sakit, pegang perutnya. Contoh sakit, gimana sakit? Berdiri. Sakit pegang perut. Terus kalau sikut pegang sikut. Ini 4S dia. Sakit pegang perut, sikut pegang sikut. Kalau sikat, ambil penanya biar tahu siapa yang lebih fokus dan melatih fokus. Yang terakhir, S terakhir, sekat. Sekat itu gini nanti. Gimana sekatnya? Sekali lagi sekatnya gimana? Oke, kita coba ya. Sikut. Masih lama responnya. Sikat. Siapa yang dapat? Berarti masih banyak yang nggak fokus. Kita coba lagi. Ini banyak kali penanya. Satu ini cuma 1 pena jadi rebutan. 1 pena aja, bukan semuanya megang pena masing-masing. Jadi siapa yang cepat aja. Oke. Nah, ini sekat. Sekat. Sakit. Sekat.
Sekat, bukan sikat, sekat masih. Oke, sikat. Lama fokusnya. Kita coba lagi sekali lagi terakhir. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Sekat. Sekat kayak mana sekarang penanya udah hilang ya. Ambil lagi penanya yang jatuh tuh. Sekat. Sikut. Sikut. Sikat. Oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Dah boleh kembali duduk di tempat duduknya. Nah, di sini Bapak ada video, tolong diperhatikan karena nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya nanti. Nah, didengar ya. Kamu kenapa tidak? Kenapa lemas sekali? Iya, aku tadi masih sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling dasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah. Sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan stik daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang kita terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video. Oke, udah selesai videonya. Sudah semakin paham. Nah, dari video yang ditampilkan tadi ada yang bisa ngasih kesimpulan? Oke, Seren tadi mic-nya sama siapa terakhir? Kasih ke Seren, oper aja. Oke, Seren boleh kasih kesimpulan dari video tadi. Berdasarkan video yang saya tonton tadi, ada beberapa jenis kebutuhan. Ada yang harus diutamakan dan ada yang harus ditunda. Oke, aplaus dulu untuk Seren. Ya, tadi ada kebutuhan yang harus didahulukan seperti kebutuhan
primer. Yang bisa ditunda yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Oke, Bapak di sini jelaskan materi kita yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Tadi udah ada di video. Kebutuhan adalah segala yang kita butuhkan untuk melangsungkan hidup. Apabila tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, selanjutnya ada perbedaan keinginan dan kebutuhan. Keinginan yang pertama tidak harus dibeli. Kalau nggak kamu beli berarti tidak apa-apa. Yang kedua, tidak terlalu penting. Yang ketiga, butuh pertimbangan. Kalau butuh pertimbangan berarti kalau ditunda tidak masalah dan bisa digantikan. Kemudian kalau kebutuhan harus dibeli, tidak tergantikan tanpa pertimbangan dan penting atau darurat. Oke, selanjutnya lagi di sini ada pengertian atau perbedaan kebutuhan dan keinginan yang lebih rinci. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, keinginan adalah segala yang kita inginkan dan tidak harus dipenuhi. Kebutuhan sifatnya dasar, keinginan sifatnya tidak wajib. Jadi misalnya kalau kamu ingin iPhone yang terbaru, kalau tidak terpenuhi, bermasalah hidupmu? Tidak akan bermasalah ke kehidupanmu mendatang atau selanjutnya. Paling merajuk sedikit aja paling. Lanjut lagi kita slide berikutnya. Jenis kebutuhan ada 3. Yang pertama di sini menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Tadi sudah ada di video. Ada berapa? 3. Yang paling utama adalah kebutuhan primer. Harus dipenuhi. Dia kebutuhan dasar. Contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau rumah. Bisa disebut pangan, sandang, dan papan. Oke. Kalau ini sudah terpenuhi, kita beralih ke kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda. Kecuali kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan primer, jadi kamu bisa melanjut ke kebutuhan sekunder. Contohnya apa? Perabot rumah, kendaraan, sepeda, handphone, segala fasilitas yang membuat hidupmu menjadi nyaman. Itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, yang terakhir ada kebutuhan tersier atau barang mewah. Ini sangat tidak wajib karena dia harganya cukup mahal. Tapi kalau kamu punya uang lebih, duit banyak, mungkin bisa mencukupi kebutuhan tersier. Kita lanjut lagi. Di sini ada gambar. Ada papan, rumah, pangan, makanan, sandang, pakaian. Ini semua merupakan kebutuhan primer. Tapi di video tadi, bisa nggak ini makanan ini jadi barang kebutuhan tersier kayak di video tadi? Bisa. Contohnya kayak di video tadi, dia makan steak dengan harga yang mahal. Bisa dia jadi kebutuhan tersier. Misalnya sandang jadi kebutuhan tersier. Sandang atau pakaian yang seperti apa? Yang branded, harganya belasan juta, misalnya Gucci, LV. Kalau papan, tempat tinggal, bisa nggak jadi dia kebutuhan tersier? Bisa. Misalnya kamu pengen punya rumah di tepi pantai, villa, di pegunungan, itu harganya akan semakin tinggi atau mahal. Makanya dia jadi kebutuhan tersier, tidak primer lagi. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada jenis kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama sekarang. Sekarang ini berarti harus dipenuhi segera atau sekarang juga. Misalnya kalau kamu lapar, kamu makan. Kalau nggak makan bisa apa? Asam lambungnya naik, bisa sakit, dan bisa mengancam jiwamu lama-lama. Haus minum, kalau enggak dehidrasi. Kalau sakit kita minum obat. Nah, kalau kebutuhan mendatang atau masa depan, kita itu maksudnya di sini kebutuhan yang perlu kita rencana. Jadi misalnya kebutuhan untuk tahun depan, misalnya kamu mau umroh, jadi kamu harus nabung terlebih dahulu. Atau kamu mau masuk perguruan tinggi favorit, perlu 2, uang dan ilmu. Uangnya ditabung karena biaya kuliah cukup mahal. Kalau nilai atau ilmu harus karena perguruan tinggi favorit pasti nilainya harus tinggi.
Nggak bisa kamu pengen masuk tahun depan, nggak ada belajar, nggak nabung, nggak bisa tercapai kebutuhanmu nanti di masa depan. Ketiga, darurat. Darurat ini adalah kebutuhan yang kita tidak rencanakan, kita tidak terka-terka, dia tiba-tiba aja ada datang kebutuhannya. Misalnya kamu kecelakaan parah harus operasi, maka harus segera ditangani atau dioperasi, kalau tidak akan mengancam keselamatanmu. Lanjut. Lanjut slide berikutnya, yaitu jenis kebutuhan menurut sifatnya ada dua. Kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani segala yang berkaitan dengan tubuh, apa aja? Olahraga, makan yang kayak mana? Bergizi. Kalau makan Indomie terus masuk jasmani? Enggak, dia makannya makanan-makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah yang berkaitan dengan jiwamu. Segala yang membuat perasaanmu senang. Jadi tidak harus misalnya beribadah. Beribadah juga termasuk kebutuhan rohani, tapi tidak hanya itu. Contohnya misalnya kamu kalau senang dengar lagu, berarti lagu termasuk kebutuhan rohanimu. Main game, liburan, jalan-jalan, healing, semua yang membuat perasaanmu senang itu kebutuhan rohani. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini jenis kebutuhan yang terakhir, yaitu berdasarkan subjeknya. Subjek itu orang yang menggunakan atau melakukan. Ini ada dua, ada individu. Individu itu satu orang atau sendiri. Kolektif ini maksudnya kelompok, berarti banyak orang. Di sini individu berarti kebutuhan yang kamu gunakan sendiri, seperti pakaian, alat tulis, kacamata, jam, sepatu, semua yang kita gunakan sendiri. Kalau kelompok, dia digunakan banyak orang seperti fasilitas umum, transportasi umum, ya. Fasilitas umum termasuk misalnya jalan raya, jembatan, apalagi puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dari tadi Bapak udah jelaskan. Jadi ini mungkin Bapak jelaskan yang pertama aja. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti sisanya mungkin ada yang bisa jelaskan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan ini menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan karena kalau pendapatan kita naik, maka daya beli kita juga naik. Misalnya awalnya gaji Bapak 2 juta sebulan. Kebutuhan Bapak liburan seminggu sekali misalnya. Kalau gaji Bapak naik jadi 5 juta, maka daya beli Bapak juga ikut naik. Bapak bisa liburan 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah, untuk yang lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan, ada yang bisa jelaskan? Oke, Lavita. Boleh mic-nya dikasih ke Lavita. Karena di setiap lingkungan kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya di daerah pegunungan kita memerlukan pakaian yang tebal dan di pantai kita memerlukan pakaian yang tipis. Oke, aplaus dulu untuk Lavita. Bagus. Setiap daerah punya karakteristiknya masing-masing. Kalau dingin butuh baju yang tebal. Kalau panas butuh baju yang tipis. Oke, bagus Lavita. Selanjutnya jenis kelamin. Ada yang bisa jelaskan? Oke, Alika, oper mic-nya. Oke, Alika, boleh jelaskan tentang jenis kelamin menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Karena kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda. Contohnya, laki-laki tidak membutuhkan rok, sedangkan perempuan membutuhkannya. Oke, aplaus dulu untuk untuk Alika. Di sini kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Laki-laki tidak butuh rok, kata si Alika. Perempuan butuh rok. Laki-laki dia nggak pakai jilbab. Perempuan yang muslim pakai jilbab. Makanya jenis kelamin termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya perkembangan teknologi, ada yang bisa jelaskan? Oke, Winda, oper mic-nya ke Winda. Winda, silakan jelaskan perkembangan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Perkembangan teknologi mempengaruhi kebutuhan karena menciptakan kebutuhan baru dan mengubah cara untuk memenuhi kebutuhan lama secara lebih efisien dan modern. Contohnya handphone zaman sekarang dan zaman dulu. Zaman sekarang sudah menggunakan kota, sedangkan zaman dulu masih menggunakan pulsa. Oke, aplaus untuk Winda dulu, bagus. Teknologi tadi ya. Ya, teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Contohnya tadi kayak Winda bilang, handphone. Handphone zaman dulu ada yang pakai kuota? Tidak. Tombolnya aja masih satu huruf. Satu tombol 3
huruf. Tidak ada yang pakai kuota, cuman perlu pulsa. Tapi kalau zaman sekarang malah kalau ditanya pulsanya ada, pasti nggak ada. Yang ada kuota. Kuota baru dibelinya pakai pulsa atau lain-lain. Oke, udah bagus tadi. Lanjut lagi, usia. Ada yang bisa jelaskan usia? Oke, Sisra, boleh dikasih mic-nya oper aja. Mas jatuh. Oke, Sisra, silakan dijelaskan. Karena setiap tahap usia bayi, anak-anak, dewasa hingga lansia memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, anak bayi masih memerlukan popok, sedangkan anak SD tidak memerlukan popok lagi. Oke, bagus Sisra. Plus dulu untuk Sisra. Kayak yang dibilang Sisra tadi, contohnya kalau bayi harus pakai popok, kalau kita sudah besar tidak perlu popok karena usianya bertambah. Oke, yang terakhir budaya. Mungkin ada yang bisa jelaskan budaya. Oke, Catherine, boleh mic-nya dioper ke Catherine. Oh, jatuh. Ambil alih, Kak. Oke, silakan Catherine. Karena di Indonesia memiliki budaya yang beragam, salah satunya adalah suku. Suku Batak membutuhkan kain ulos untuk acara pernikahan adat, sedangkan suku Melayu tidak membutuhkan kain ulos, melainkan membutuhkan songket untuk acara pernikahan adat. Oke, aplaus untuk Catherine dulu. Mantap berarti. Nah, kalau tadi kain ulos ya, ini Indonesia ini masyarakatnya heterogen. Kenapa heterogen? Beraneka ragam. Salah satunya budaya, kayak dibilang Catherine tadi. Kalau Batak dia pakai kain ulos, kalau Melayu pakai kain songket. Bapak kasih contoh lain, kan heterogen ini beragam. Tadi contohnya dari budaya. Kita ambil dari agama. Agama kita contohkan agama Islam dan Kristen. Kalau Islam dia membutuhkan misalnya kalau laki-laki butuh sarung. Apalagi? Peci. Kalau yang Muslim yang perempuan butuh telekung untuk sholat, jilbab. Sementara kalau yang Kristen kan nggak butuh dia telekung sama jilbab kan? Enggak. Dia misalnya kalau ke gereja kadang pakai kebaya. Kalau perempuan. Kalau laki-laki pakai baju yang sopan, yang rapi. Itu bedanya kalau dari agama. Karena kita masyarakat yang heterogen. Nah, dari 1 sampai 6 sini sudah terjawab. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Tadi sudah ada jenis-jenis kebutuhan. Sekarang alat pemuas kebutuhan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama di sini barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga kita perlu uang untuk memperolehnya. Contohnya misalnya pakaian. Ada kamu dapat pakaian aja langsung nggak pakai duit? Kalau ada berarti maling tuh berarti atau dikasih orang. Barang bebas. Yang kedua yaitu barang bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi tidak perlu uang untuk memperolehnya. Contohnya seperti sinar matahari seperti di gambar. Ada lagi nggak selain matahari? Udara, oksigen, air di sungai, dan sebagainya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Saling berkaitan dia. Kalau salah satu tidak ada, maka fungsi barang lainnya akan berkurang atau tidak berfungsi. Contohnya kayak di gambar. Apa di gambar? Nih. Ini mobil sedang mengisi bahan bakar. Berarti kalau bahan bakarnya tidak ada, mobil tidak bisa berjalan. Itu termasuk ke barang pelengkap atau komplementer. Dia saling melengkapi. Kalau salah satu tidak ada, dia tidak bisa berfungsi. Contohnya lagi kompor dan gas. Kalau nggak ada gas, kompor apinya nggak bisa nyala. Kalau barang pengganti atau substitusi, dia barang yang menggantikan barang lain dengan fungsi yang sama. Contohnya nih di sini ada nih. Ada jagung, ada nasi, dan kentang. Mereka bisa sama-sama saling menggantikan. Kenapa? Karena sama-sama mengandung karbohidrat. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada 2, barang produksi dan konsumsi. Kalau barang produksi itu barang yang kita gunakan untuk produksi barang lain. Contohnya benang. Kita gunakan untuk membuat pakaian. Kalau barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung kita gunakan seperti
baju dan pakaian. Terakhir, alat pemuas kebutuhan menurut atau berdasarkan proses pembuatannya. Ada 3, mentah, setengah jadi, dan jadi. Sini juga ada 3 langsung contohnya. Ini apa? Padi. Padi termasuk barang mentah karena belum mengalami proses pengolahan. Kemudian setengah jadi ada beras. Dia sudah diolah tapi belum bisa langsung dikonsumsi, harus diolah lagi. Yang ketiga barang jadinya yaitu nasi, bisa langsung kita konsumsi. Oke, alat pemuas kebutuhan sudah selesai. Kita lanjut nih, ada gambar. Ada gambar perempuan dan macam-macam alat-alat. Ada yang bisa jelaskan mungkin gambar ini? Oke, Siva, boleh dijelaskan mic-nya? Oper dulu ke Siva. Siva mau menjelaskan gambar perempuan di depan. Oke, Siva. Menurut saya, pada gambar tersebut adalah gambar orang yang kebingungan karena kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak. Mungkin ia bingung apa yang harus dibeli terlebih dahulu. Oke, aplaus dulu untuk Siva, bagus. Dapat bingungnya dari mana? Dari tanda tanya. Dia bingung karena kata Siva kebutuhan dan keinginan manusia sangat banyak, sementara uang untuk membeli kebutuhannya terbatas. Nah, kita beralih ke gambar yang selanjutnya. Nih, gambar ini. Nih orang. Ini yang merah ini uang. Ini pinjol atau pinjaman online. Dari gambar ini berarti orang yang tergiur uang karena ditawari oleh pinjaman online. Kenapa kita tertarik? Misalnya karena pinjol menawarkan uang secara instan. Ini kamu lakukan karena kamu yang pertama, kamu tidak mengerti mana kebutuhan yang harus didahulukan dan keinginan yang bisa ditunda. Jadi kamu terus memaksakan keinginanmu, semuanya harus terpenuhi. Sementara uangnya terbatas. Makanya kamu bisa tergiur dengan pinjol. Ini banyak di masyarakat sekarang nih. Nih, contohnya. Yang pertama, mahasiswa bunuh junior karena hutang pinjol. Yang kedua, ingin akhiri hidup, berarti mau bunuh diri dia karena terlilit pinjol. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa terjadi? Oke, Natasha, boleh dikasih ke Natasha. Mantap, dari tadi bisa jawab semuanya. Menurut saya itu terjadi karena orang yang terlilit utang, pikirannya akan buntu. Kan buntu. Oke, plus dulu untuk Tasya, hebat, nengok sebentar lagi dia. Nanti kita taruh lagi dulu. Nah, kata Tasya, orang yang terlilit utang pikirannya menjadi buntu, betul? Betul, karena kalau sudah terlilit utang misalnya puluhan atau ratusan juta, kita gelap mata istilahnya, atau ingin keputusan atau solusi yang singkat saja. Kenapa bisa terjadi ini? Karena kita misalnya sudah jenuh dikejar-kejar debt collector. Kita akan menjadi kriminal kalau kita sudah banyak terlilit hutang. Bisa misalnya kita merampok, jambret, begal, maling, membunuh, bahkan bunuh diri. Makanya tadi motivasi kita di awal belajar ini yaitu apa tadi? Nih motivasinya, belajar kebutuhan agar pintar atur masa depan. Kalau udah terlilit 100 juta hutang kita, akan sulit kita mengatur masa depan kita. Nah, di sini selanjutnya ada materi tentang skala prioritas. Ini agar kita tidak terlilit pinjol, kita membuat skala prioritas. Skala prioritas itu apa, Pak? Skala prioritas adalah menyusun atau mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting sampai dari yang penting sampai ke yang bisa ditunda-tunda. Di sini ada 3 prioritas. Yang pertama kebutuhan primer dan sekarang. Ini dipenuhi pertama karena kalau tidak terpenuhi dia akan mengganggu kelangsungan hidup. Makanya dia ditaruh pertama. Kalau prioritas 1 sudah terpenuhi, kita lanjut kedua. Ada kebutuhan sekunder atau mendatang. Ini ditaruh kedua karena ini bisa ditunda. Sekunder itu contohnya semua barang yang membuat hidupmu nyaman. Kayak kendaraan, handphone, dan sebagainya. Lalu kebutuhan masa datang ini maksudnya kita menabung. Menabung untuk rencana kita mendatang atau masa depan. Kalau kita nggak ada mencukupi makan kita, pakaian kita nggak cukup, apa yang mau kita tabungkan, makanya ini ditaruh di prioritas kedua.
Nah, yang di ketiga yang terakhir yaitu kebutuhan tersier karena ini kebutuhan yang tidak terlalu penting dan perlu uang yang cukup banyak. Nah, kita skala prioritas sudah selesai. Oke, materi hari ini berarti sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang dijelaskan hari ini? Oke, Satria, boleh dikasih ke Satria dulu. Oke, silakan Satria bertanya. Apakah kebutuhan tersier mempunyai manfaat? Oke, pertanyaan Satria. Plus dulu, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kebutuhan tersier memiliki manfaat? Kalau harganya mahal, nggak mungkin nggak punya manfaat kan? Misalnya kalau kamu udah beli iPhone-mu bagus, terus yang jenis terbaru, kamu pakai sepatu branded, baju branded, uh, jamu iWatch misalnya. Kira-kira kepercayaan dirimu meningkat nggak? Meningkat. Jadi kebutuhan tersier itu meningkatkan kepercayaan diri yang pertama. Yang kedua, meningkatkan status sosial. Misalnya Satria dia di lingkungan rumahnya bawa Pajero. Kira-kira dihargai atau disegani dia tidak? Iya, karena orang tahu kalau itu barang mewah, butuh uang yang banyak untuk membelinya. Yang ketiga bisa untuk investasi. Misalnya Satria beli emas tahun ini 3 juta, misalnya 3 tahun lagi harganya akan meningkat terus, makanya bisa untuk investasi. Oke. Selanjutnya karena materi Bapak sudah selesai jelaskan, kita ada LKPD untuk per kelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompok yang ditentukan kemarin? Oke, ini Bapak bagikan tiap kelompok. Di sini ada penilaian individu dan kelompok, jadi tolong aktif, jangan mengandalkan satu orang saja. Setiap kelompok mendapatkan masing-masing LKPD dan di LKPD ada namanya studi kasus. Satu kelompok mendapat satu. Kelompok satu? Ini kelompok satu. Boleh ngadap ke kelompoknya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Empat ini. Oh, lima ini lima. Ini kelompok empat. Oh ya, sini. Makasih. Oke, dengarkan dulu. Di sini LKPD-nya boleh melihat buku untuk menambah referensi kalau misalnya bingung. Kalau nanti ada bingung yang dikerjakannya gimana, boleh tanya Bapak. Boleh silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Boleh dibuka buku cetaknya, buku cetak yang sudah dipinjamkan sekolah. Nanti setelah ini kita tampil ke depan ya, semua kelompok. Jangan ada yang diam-diam aja di kelompoknya. Baca dulu ceritanya. Ngerti kerjakannya?
Ya bagi tugas gitu biar cepat. Bagi tugasnya biar cepat kayak gitu ha. Bagi-bagi aja kayak tadi. Kan tergantung di depannya nanti oper-oper aja. Nah ini maju nih kelompok berapa? 3. Moderator siapa? Raisa. Moderator Raisa. Nanti yang baca cerita siapa? Kakak. Jadi ini 3 orang lagi berarti baca soal dan jawab. Nanti oper-oper aja pakai gitu 1 orang. Yang baca siapa? Nanti setelah dia oper lagi oper nggak apa-apa. 1 kertas pun nggak apa-apa. Hmm. Oh nggak apa-apa karena areanya tadi sakit ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya tiap-tiap orang mendapatkan tugasnya. Jadi aktif semuanya, nggak ada yang pasif diam-diam aja di depan nanti. Bagi tugas carinya biar cepat. Ya cepat, pertanyaannya mudah-mudah kok itu. Mana tahu kalau cepat bisa maju langsung nanti kita lebih hemat waktunya. Dah, saya dapat jawabannya. Baca di sini ha. Nah ngerti. Satria ngerti tuh dia tuh ha. Kalau nggak ada berarti nggak ada itu. Ikutin aja yang di sininya. Berarti ini kalian pertanyaan, kalian carilah jawabannya. Ini kan 3 nih, bagi-bagilah biar cepat. Udah, bisa. Ngerti kan? Di situ kan ada petunjuknya tuh. Kayak ini nih, baca ini ha, ada petunjuknya nih. Ini petunjuknya nih ha. Ini petunjuknya. Nah, Lika. Oke, bingung masih? Oh, merancang kata-kata. Yang cepat waktunya enggak banyak. Ini ngerti maksudnya kan? Bantulah dia biar cepat dia.
Ini ngerti maksudnya kan? Ini ngerti maksudnya ya? Ini. Oh, pura-pura aja, nggak apa-apa nanti. Satu aja. Daripada banyak-banyak nanti. Iya, jawaban aja. Kan soalnya tinggal baca nanti. Nih, menung-menung aja bantu kawannya. Nilainya ada individu, ada nilai kelompok nih. Nilainya individu dan kelompok. Ngantuk pula dia. Cuci muka sana dia kalau enggak. Udah? Berkeringat Zaki. Padahal yang bekerja Raisa tuh. Kamu yang berkeringat. Kamu bantu nyari juga. Ya, bantulah cari biar cepat. Nggak percaya orang ini sama kamu. Percayalah sama Zaki itu. Ha. Masa nggak percaya sama kawannya? Moderatornya Sisra. Moderator. Baik, Sipa. Rashid ngapain nanti? Oh. Ya, waktunya sebentar lagi. Nah, siap. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 udah siap nih, ha. Ayo, waktunya sedikit lagi. Ya, baca dulu baru nanti kamu jawab. Misalnya soal 1 siapa yang baca, siapa yang jawab. 1 orang jawab. Oper-oper aja. Kan nggak masalah jawab oper-oper.
Sama nanti mic-nya juga dioper-oper, yang ngomong pakai mic-nya nanti. Soalnya, ya ada yang baca ceritanya juga. Ya, bentar lagi habis waktunya. Selamat pagi, menanya asal pagi lah sekarang. Selamat siang nggak apa juga, pagi menjelang siang nggak apa-apa juga. Selamat pagi menjelang siang, teman-temanku yang kusayangi. Mana pula aneh. Nanti kami bilang, kami jawab pagi menjelang siang juga. Kalau nggak selamat siang aja nggak apa-apa. Dah kelompok ini dah. Dah, belum. Udah belum? Masih ragu. Ini udah. Siapa udah? Tinggal nunggu kelompok Raisa sedikit lagi. Ya. Ini udah kelompok Audrey. Satu lagi. Apa? Ya, kayak gitu. Baca cerita. Kami akan membacakan studi kasus yang kami dapatkan. Baca, siapa yang baca? Baca siapa? Tasya. Habis dibaca nanti, baiklah kami akan menjawab pertanyaan yang kami dapatkan. Dijawab oleh siapa? Nomor 1 siapa? Nanti nomor 2 siapa lagi, ganti-gantian. Nah, itu aja. Nanti baru sesi pertanyaan. Ya nggak tahu, tergantung yang di situnya. Tampilnya ya. Udah, ayo. Belum? Baca ini teksnya, cerita nih ha. Bingung sendiri. Apa yang A? Iya. Kan ada di ininya loh, di ceritanya. Udah bisa kita maju. Kelompok 1 udah. Kita mulai dari kelompok 1 nanti, sesuai urutannya aja. Ya terserah, kalau dapat jawabannya jawab. Yang tadi kita jelaskan itu loh. Kenapa nggak percaya orang ini sama Audrey? Iya, tapi ini apa yang di sini sesuaikan sama yang ceritanya. Faktor apa dari yang banyak itu tadi, ada 6 tadi tuh. Nah, faktor yang mempengaruhi keinginan Andi untuk membeli telepon genggam baru apa? Cerita ini karena apa dia mau? Baca ceritanya, pasti dapat jawabannya. Ya, nanti mana yang nanya pas kamu sesinya? Udah, maju lagi kita. Lama kali kelompok 1 nih ha, udah habis waktunya. Kasihlah 1 menit lagi kelompok 1. Habis itu tampil dari kelompok 1.
Cuman yang 3 soal itu aja ya. Ini jawab, masa lama kali kelompok 1. Nah, yuk kelompok 1 maju, udah habis waktunya. Sini, ke tengah sini, tengah. Awas kabel. Nah, siapa moderatornya? Moderator dulu. Nah, cepatlah. Nah, perhatikan ke kelompok 1 yang tampil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Lupa mic-nya ini, mic-nya pakai dulu. Lanjut aja. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Andi dan telepon genggam barunya. Studi kasus 1, Andi dan telepon genggam baru. Andi adalah seorang siswa kelas 7 yang rajin belajar. Ia sudah memiliki telepon genggam yang masih dapat digunakan untuk mengakses materi pelajaran, berkomunikasi dengan keluarganya, dan mengirim tugas kepada gurunya. Namun ketika melihat banyak teman-temannya menggunakan telepon genggam terbaru dengan fitur-fitur canggih, Andi merasa ingin juga memiliki telepon genggam seperti mereka. Orang tua Andi menyarankan agar ia tetap menggunakan telepon genggam lama karena masih berfungsi dengan baik. Namun Andi mulai merasa kurang percaya diri ketika teman-temannya membicarakan fitur-fitur terbaru yang tidak ada di telepon genggam miliknya. Hal ini membuat Andi ragu apakah ia benar-benar membutuhkan telepon genggam baru atau hanya sekedar menginginkannya. Di sisi lain, Andi juga sadar bahwa membeli telepon genggam baru memerlukan biaya yang cukup besar. Iya, dengar kawannya. Uang yang digunakan untuk membeli ponsel baru sebetulnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga. Andi pun merasa dilema antara memenuhi kebutuhan atau membantu orang tua untuk memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Akhirnya Andi mencoba menimbangkan kembali apakah membeli telepon genggam baru akan berdampak langsung pada prestasi belajarnya atau hanya mengikuti tren semata. Ia mulai berpikir untuk menabung dari uang jajan agar suatu saat bisa membeli ponsel sendiri tanpa membebani orang tua. Oke. Apakah ada pertanyaan di situ? Kamu jelaskan dulu yang 3 itu, 3 jawaban itu, yang 3 jawaban. Siapa nomor 1? Siapakah nomor 1? Apakah telepon genggam baru yang diinginkan Andi termasuk kebutuhan atau keinginan? Nah, jawabannya. Jawabannya, telepon genggam baru yang diinginkan Andi termasuk ke dalam keinginan karena telepon genggam lama Andi masih dapat digunakan, namun Andi merasa tidak percaya diri karena fitur yang terdapat pada telepon genggam milik teman-teman Andi lebih canggih daripada milik dia. Oke, lanjut. Siapa lagi yang nomor 2? 2. Menurut jenis kebutuhan, telepon genggam masuk ke dalam kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Oke, terus? 3. Faktor apa yang memengaruhi keinginan Andi untuk membeli telepon genggam baru? Karena Andi iri melihat teman-temannya yang memiliki telepon genggam baru dengan fitur-fitur terbaru yang membuat Andi juga ingin memilikinya.
Nah, boleh 3 deh ya. Berarti selanjutnya sesi pertanyaan. Selanjutnya sesi pertanyaan untuk kelompok lain. Adakah kelompok lain yang mau bertanya mengenai apa yang telah kami sampaikan tadi? Oke, 1 pertanyaan aja. Sini Bapak kasih ke kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Nih kelompok 3 boleh bertanya. Dalam studi kasus tersebut, apakah telepon genggam termasuk kebutuhan sekunder atau tersier? Oke, itu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab atau diskusi dulu? Kalau udah bisa langsung jawab aja. Baik, kami akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam studi kasus ini, telepon genggam yang dimaksud termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Karena tidak disebutkan jika telepon genggam ini termasuk harga yang tinggi dan merupakan barang yang mewah. Oke, gimana udah puas jawabannya? Bagaimana, sudah puas dengan jawaban kami? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, satu aja, satu kelompok satu aja dapat. Udah puas tanya lah. Raisa, udah puas jawabannya? Nah, oke, dah tutuplah lagi. Demikian presentasi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, salam lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 lanjut. Nih, langsung. Kami dari kelompok 2 akan Selamat mempresentasi. pagi, gitulah dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siti dan Makanan Cepat Saji. Studi kasus 2. Siti dan makanan cepat saji. Deketin. Nah. Siti setiap pagi selalu disiapkan sarapan oleh ibunya, berupa nasi, sayur, dan lauk pauk sederhana. Makanan tersebut membuat tubuhnya sehat dan berenergi untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Namun, sejak sering melihat iklan makanan cepat saji di televisi, Siti menjadi tertarik dan beberapa kali meminta orang tuanya untuk membelinya. Makanan cepat saji yang diinginkan Siti memang terlihat lebih menarik dan praktis. Akan tetapi, ibunya mengingatkan bahwa makanan tersebut tidak terlalu baik untuk kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Siti pun mulai berpikir apakah makanan cepat saji itu benar-benar ia butuhkan atau hanya sekedar keinginan yang muncul karena pengaruh iklan. Ibu juga menjelaskan bahwa makanan yang dimasak di rumah lebih bergizi dan hemat biaya. Dengan bahan yang sederhana, makanan tersebut bisa menjaga stamina tubuh Siti agar tetap sehat. Sebaliknya, makanan cepat saji cenderung mahal dan bisa berdampak buruk jika dikonsumsi terlalu sering. Siti akhirnya mulai memahami bahwa kebutuhan utama tubuhnya adalah makanan sehat yang dimasak di rumah. Walaupun ia masih ingin mencoba makanan cepat saji, ia belajar untuk mengendalikan diri dan hanya mengonsumsinya sekali saja. Oke, jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang termasuk kebutuhan pokok Siti dalam kasus ini? Jawabannya yaitu makanan seperti nasi, sayur, dan lauk pauk. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa makanan sehat lebih penting dibandingkan makanan cepat saji? Jawabannya karena makanan bergizi mengandung banyak manfaat untuk tubuh dan hemat biaya. Sedangkan makanan cepat saji cenderung lebih mahal dan bisa berdampak buruk jika dikonsumsi terlalu sering. Pertanyaan ketiga adalah faktor apa yang memengaruhi Siti ingin membeli makanan cepat saji? Deketin. Ah, Ulang nih Pak. tak usah lanjut aja. Karena melihat iklan yang ada di televisi dan meminta orang tuanya untuk membelikan karena terlihat menarik dan praktis. Dah tiga-tiganya terjawab. Dapat. Oke, berarti buka sesi pertanyaan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, satu. Oh, boleh. Kelompok Audrey, kasih mic-nya ke sana. Jika dilihat dari kebutuhan berdasarkan sifatnya, makanan cepat saji apakah termasuk kebutuhan jasmani?
Sementara jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat membahayakan bagi tubuh kita. Oke, boleh langsung dijawab. Mic-nya lagi. Nah, siapa yang jawab? Apa? Jose. Jawaban dari pertanyaan kelompok 1 yaitu, kalau menurut kami yang termasuk dalam kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani adalah makanan yang bergizi yang baik untuk tubuh seperti sayur dan buah-buahan. Sementara makanan cepat saji berbahaya bagi tubuh sehingga menurut kami tidak termasuk kebutuhan jasmani, hanya bersifat keinginan saja. Tanya gimana puas jawabannya? Apakah puas jawabannya? Oke, tutuplah lagi. Demikian presentasi hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 ayo. Yuk, gercep. Siapa moderator? Langsung ambil mic-nya. Nah, langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keluarga Budi dan Rumah Baru. Keluarga Budi tinggal di sebuah rumah sederhana yang cukup nyaman untuk ditempati. Rumah tersebut memiliki ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Meskipun sederhana, rumah itu masih layak dihuni dan mampu menampung seluruh anggota keluarga dengan baik. Namun, Ayah Budi berencana membeli rumah yang lebih besar dan modern agar lebih nyaman menerima tamu serta lebih bergengsi. Ibu Budi Jangan ketawa-ketawa. nggak ragu boleh. Kamu karena tampil, rumah kamu lama tahu. sebenarnya masih bisa Ini ada nilai individunya digunakan. masing-masing. Hal ini membuat keluarga Budi perlu mempertimbangkan kembali apakah rumah baru benar-benar sebuah kebutuhan atau hanya keinginan. Selain itu, membeli rumah baru tentu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Mereka juga harus memikirkan biaya tambahan perawatan baru, pajak, serta perawatan yang lebih tinggi. Jika diperhitungkan dengan matang, pembelian rumah baru justru bisa menjadi beban keuangan keluarga. Setelah berdiskusi bersama, keluarga Budi mempertimbangkan pilihan lain, yaitu merenovasi rumah lama agar lebih nyaman, tanpa harus terburu-buru membeli rumah baru. Dengan begitu, kebutuhan tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan kestabilan uang keluarga. Cepet. Apakah rumah baru termasuk kebutuhan atau keinginan bagi keluarga Budi? Jelaskan. Keinginan karena rumah Budi sudah cukup nyaman dan bisa ditempati. Lanjut. Menurut jenis kebutuhan, rumah termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Faktor apa yang mendorong keluarga Budi berencana membeli rumah baru? Karena Ayah Budi ingin lebih nyaman menerima tamu serta terlihat lebih bergengsi. Oke, udah terjawab tiga-tiganya. Boleh dibuka sesi pertanyaan. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok kami? Apakah ada satu pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, tutup aja lah. Nggak apa-apa. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4, ayo. Ayo cepet. Nih, siapa? Ayo langsung. Nah, boleh langsung siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul Lina dan Buku Populer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva, ketua dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Sisra.
Perkenalkan, nama saya Sylvia Agranikea. Perkenalkan, nama saya Rashid. Perkenalkan, nama saya Zio. Pada buku yang berjudul Lina dan Buku Populer akan dibacakan oleh Sisra. Lina adalah seorang siswi yang gemar membaca buku di perpustakaan sekolah. Ia merasa senang karena bisa mendapatkan pengetahuan baru dan menikmati cerita-cerita menarik. Membaca juga membuatnya lebih tenang dan menambah wawasan. Namun, belakangan ini Lina ingin membeli novel populer yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Ia merasa jika tidak memiliki novel tersebut, ia akan ketinggalan cerita saat teman-temannya membicarakan isi buku itu. Padahal, perpustakaan sekolah memiliki banyak buku yang bisa dipinjam secara gratis. Novel populer yang diinginkan Lina memiliki harga yang cukup mahal. Jika Lina memaksakan orang tuanya, maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk kebutuhan pokok lain. Lina pun mulai berpikir apakah membeli novel tersebut benar-benar sebuah kebutuhan atau hanya keinginan karena pengaruh teman-temannya. Akhirnya, Lina memutuskan untuk menabung dari uang jajannya. Dengan cara ini, ia bisa membeli novel populer suatu saat nanti tanpa membebani orang tua, sekaligus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Sylvie. Apakah membeli novel populer termasuk kebutuhan atau keinginan bagi Lina? Mengapa? Jawabannya, keinginan. Karena ia hanya ingin mengikuti teman-temannya yang lain yang sedang mengikuti tren buku populer. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Rashid. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan studi kasus di atas, membaca termasuk kebutuhan apa dan jelaskan. Jawabannya, kebutuhan rohani. Karena Lina merasa senang jika ia membaca buku, maka itu termasuk kebutuhan rohani. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zio. Pertanyaan nomor 3 adalah faktor apa yang mengaruhi Lina ingin membeli novel populer? Jawabannya adalah karena ingin mengikuti teman-temannya yang baru membeli buku yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Oke, sesi pertanyaan. Selanjutnya sesi pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain, adakah yang mau bertanya? Oke, Lavita, kasih mic-nya. Tunggu, mic-nya. Nah, cepat. Jika Lina tidak senang membaca, apakah membaca tetap termasuk kebutuhan rohani Lina? Nih, mic-nya. Boleh langsung dijawab. Menurut kami, jika seandainya Lina tidak gemar membaca, maka membaca tidak termasuk kebutuhan rohani. Karena kebutuhan rohani adalah kegiatan-kegiatan yang membuat kita senang. Sekian Puas, tanya jawabannya udah puas. Sudah puaskah atas jawaban kami? Oke, udah tutup lah. Demikianlah presentasi kami pada saat ini. Jika ada kesalahan, mohon kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir ayo. Nih, siapa yang moderator? Pagi. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kelompok tentang keraka dan transportasi ke sekolah. Raka dan transportasi ke sekolah. Raka setiap hari berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Walaupun membutuhkan waktu sekitar 20 menit, ia tetap bisa tepat waktu. Selain itu, bersepeda membuat tubuhnya lebih sehat karena sekaligus berolahraga. Sepeda yang dimiliki Raka juga masih berfungsi dengan baik. Namun, Raka mulai ingin memiliki sepeda motor. Ia beralasan agar bisa lebih cepat sampai ke sekolah dan terlihat lebih keren di depan teman-temannya. Akan tetapi, orang tuanya masih ragu karena butuh biaya untuk membeli sepeda motor, ditambah biaya bensin dan perawatan yang tidak sedikit. Raka pun menyadari bahwa memiliki sepeda motor tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga tanggung jawab. Ia harus bisa mengendarainya dengan aman dan memiliki surat izin resmi jika usianya sudah cukup. Jika tidak, justru bisa membahayakan diri dan orang lain di jalan. Akhirnya, setelah berbicara dengan orang tuanya,
Raka mengerti bahwa kebutuhan transportasi hariannya sebenarnya juga sudah terpenuhi dengan sepeda. Keinginannya memiliki sepeda motor akan lebih baik ditunda sampai waktunya tepat. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Sharon. Apakah sepeda motor termasuk kebutuhan atau keinginan bagi Raka? Jelaskan alasannya. Keinginan, karena sepeda motor termasuk keinginan yang bisa ditunda sampai waktunya tepat dan jika keinginan tersebut ditunda, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Arga. Nomor 2, menurut jenis kebutuhan transportasi termasuk kebutuhan apa? Jawabannya adalah transportasi termasuk kebutuhan sekunder. Nomor 3 akan dibacakan oleh Lavita. Soal nomor 3. Apa yang dapat menggantikan sepeda motor jika dilihat dari skala prioritasnya? Jawabannya adalah sepeda, karena orang tuanya masih ragu karena butuh biaya untuk membeli sepeda motor, ditambah bensin dan perawatannya yang tidak sedikit. Dan Raka juga menyadari bahwa memiliki sepeda motor yang tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga tanggung jawab. Oke, buka sesi tanya jawabnya. Selanjutnya sesi pertanyaan, apakah dari kelompok lain ingin menanyakan sesuatu? Oke. Nggak ada, oke. Tutup aja kalau nggak ada. Tutup aja. Demikian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, sudah semua kelompok tampil, sudah menjelaskan tentang kebutuhan, keinginan, skala prioritas. Sekarang di sini Bapak ada evaluasi biar Bapak tahu sepaham mana kalian terhadap materi hari ini. Ini waktunya singkat saja karena soalnya cuma soal objektif. Per orang masing-masing kerjakan sendiri ya. Ini 4. Lebih 4 5 Oke, waktunya sebentar aja, soalnya cuma soal objektif. Tadi katanya lebih. Nah, cepat. Halo. Kurang? Soalnya cuma soal objektif, jadi sebentar udah siap harusnya ini. Nah, ada yang udah siap? Udah siap? Sini. Ini udah siap? Sini, kumpulin sini. Nih. Udah? Apa? Ini udah. Itu udah. Oke, lembar evaluasi sudah diisi. Selanjutnya, karena materi ini sudah selesai semua Bapak bahas, mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan untuk hari ini? Oke, Audrey. Boleh Audrey kasih kesimpulan untuk hari ini?
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa jenis dan sangat banyak. Sementara uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Oleh karena itu, kita harus membuat skala prioritas agar kita tahu mana dulu kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk Audrey. Mantap kesimpulannya. Oke, untuk terakhir ini ada namanya lembar refleksi. Ini dikerjakan masing-masing agar Bapak tahu pembelajaran hari ini apakah mudah dipahami atau susah, dan saran untuk pembelajaran Bapak berikutnya agar lebih menyenangkan. 5 ya. Langsung diisi aja. Ini cuma dibuat sependapatmu aja. Ya. Ini 4. Ini 5. Oke. Ayo cepat. Cuman pendapatmu aja ini, nggak payah. Nah, kelompok 1 udah siap? Udah belum? Udah. Sini yang udah. Disusun. Kalau udah langsung disusun. Udah. Ini udah. Ini udah. Nah, sini kumpul. Satuin biar nggak payah, Bapak. Itu udah disatuin. Oke, ini sudah. Ya, langsung kumpul satukan kalau sudah. Nah, kumpul. Oke, lembar refleksi sudah dikumpulkan semuanya. Sudah semuanya? Oke, berarti materi hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang interaksi antar wilayah. Jadi tolong dibaca di bukunya. Baca di rumah, jangan baca saat di sekolah. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.